sejarah membuktikan bahwa apapun yang beliau lakukan itu demi NKRI. Soal IKN sendiri adalah merupakan keputusan bersama eksekutif. Kemudian terkait hinaan ataupun fitnah kepada Pak Prabowo pasti tidak baper, tidak marah ya. Beliau sejak muda sering difitnah, nggak apa-apa. Sejarah yang akan membuktikan ya, bahwa semua hinaan, semua fitnah tersebut tidaklah benar adanya. Prabowo di Bobodor. Pertarungan antara oligarki melawan kekuatan rakyat akan tergambar pada proses pilpres yang akan datang. Pengaruh Jokowi berada pada kutub oligarki. Polar budaya yang menghalalkan segala cara termasuk uang. Oligarki adalah penjajah negeri. Prabowo yang telah dirangkul Jokowi kehilangan kaki kekuatan oposisi anti-oligarki. Ia tengah mencari dukungan Jokowi dan oligarki untuk menjadi presiden pengganti. Jokowi memberi harapan dan Prabowo harus menjilat habis demi dukungan ini. Permainan Prabowo Jokowi adalah bagiannya. Meskipun model seperti ini akan menjadi pasangan tertawaan dunia. Survei dibuat seolah Prabowo tertinggi disusul Ganjar Pranowo dengan memerosotkan Anies Baswedan. Desain jitu untuk meninabobokkan Prabowo. Oligarki berharap Ganjar sebagai boneka baru, lalu pasangan disosialisasikan gencar. Uji coba saat ini menemukan format Ganjar Erick Thohir sang pengendali dan penguasa BUMN. Prabowo bukan bodoh, tetapi dibobodoh, yang dalam bahasa Sunda berarti dibohongi. Jokowi sebagai bagian oligarki tidak akan mempercayai Prabowo mantan lawan politik yang diduga sebagai pemenang sebenarnya dari Pilpres lalu. Apalagi Prabowo bahagia digadang-gadang untuk berpasangan dengan Puan Maharani, Putri Megawati yang menjadi seteru Jokowi saat ini. Prabowo dibobodo oleh desain survei, dibobodo oleh oligarki dan Jokowi, dan jika Megawati menyerah untuk akhirnya mendukung kader partainya sendiri Ganjar Pranowo, maka sempurnalah proses ngabobodo Prabowo. Hanya umat Islam yang tidak mengabobodo sebab sejak Prabowo dianggap berkhianat, umat telah tegas menyatakan tidak akan mendukung Prabowo untuk presiden ke depan. Bagaimana dengan poros PAN, P3 dan Golkar? Jika benar ungkapan Erlangga bahwa poros ini dibentuk atas pesan Jokowi, maka poros ini dapat digunakan untuk wadah Ganjar Erick sebagai mainan oligarki. Jokowi membuang Prabowo dan Megawati untuk kemudian optimalisasi poros tiga partai ini. Modal atau pendanaan bukan persoalan, tetapi Erlangga dan Golkarnya tidak mudah untuk dibobodo. Karena dapat juga koalisi ini menjadi poros dari lawan oligarki. Misalnya, pasangan Anies Erlangga yang mendapatkan akan cukup kuat juga untuk menghadapi siapapun. PKS, Nasdem, Golkar, PAN, dan P3 akan menjadi koalisi kuat. Apalagi jika Demokrat ada di dalamnya. Prabowo akan menjadi figur yang terasing karena hanya berharap berpasangan dengan Puan. Artinya, koalisi Gerindra dan PDIP. Oligarki tidak berada di pihaknya. Ketika ujungnya PDIP pun lari dan ikut juga. Ngabobodo, maka tamatlah Prabowo. Bagusnya Prabowo itu menjadi kingmaker saja daripada didorong menjadi king yang sebenarnya sedang dipermak. Cerita pengkhianatan biasa berakhir dengan kesedihan dan kepahitan. Ini hanya sepenggal kisah dan analisa saja atas sikap manusia yang kebetulan bernama Prabowo. Tokoh yang dulu luar biasa bersemangat untuk timbul dan tenggelam bersama rakyat. Akan tetapi, kini rupanya ia telah tenggelam bersama Jokowi. Surya Paloh ungkap kriteria Capres 2024. Sejumlah nama sudah muncul untuk menjadi kandidat Capres tahun 2024 mendatang. Namun, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh punya kriteria tersendiri untuk diusung oleh partainya.
Kita mencari anak-anak bangsa kita yang mempunyai kemampuan, kualifikasi yang baik. Dari yang baik-baik, kita cari yang terbaik, ujar Surya Paloh dalam keterangan tertulis pada Senin. Dia kemudian bicara soal latar belakang capres yang bakal diusung Nasdem. Menurut Paloh, capres itu bisa saja punya latar belakang militer atau sipil. Bisa sipil, bisa militer, keduanya bisa, ujarnya. Selain itu, dia menegaskan partainya tidak terburu-buru menentukan arah koalisi untuk pemilu tahun 2024. Menurut Paloh, Nasdem akan menyelesaikan sejumlah pekerjaan rumah lebih dulu. Bagi Nasdem, ada beberapa pekerjaan rumah yang harus didata dulu, diselesaikan, baru akan masuk ke dalam tahapan-tahapan berikutnya, jawabnya. Paloh sendiri menyebut baik langkah Partai Golkar, P3 dan PAN yang membentuk Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB untuk pemilu tahun 2024. Dia mengatakan, langkah itu lebih baik daripada bersikap apatis. Saya pikir itu bagus, langkah-langkah yang baik dari teman-teman sudah mengambil inisiatif jauh lebih berarti dan memberikan nilai positif serta sikap proaktif dibandingkan dengan skeptisme. Apatis ya kan? Kata Paloh. Bagaimana dengan poros PAN, P3 dan Golkar? Jika benar ungkapan Erlangga bahwa poros ini dibentuk atas pesan Jokowi, maka poros ini dapat digunakan untuk wadah Ganjar Erik sebagai mainan oligarki. Jokowi membuang Prabowo dan Megawati untuk kemudian optimalisasi poros 3 partai ini. Modal atau pendanaan bukan persoalan, tetapi Erlangga dan Golkarnya tidak mudah untuk dibodoh. Karena dapat juga koalisi ini menjadi poros dari lawan oligarki. Misalnya, pasangan Anies Erlangga yang mendapatkan akan cukup kuat juga untuk menghadapi siapapun. PKS, Nasdem, Golkar, PAN, dan P3 akan menjadi koalisi kuat. Apalagi jika Demokrat ada di dalamnya. Prabowo akan menjadi figur yang terasing karena hanya berharap berpasangan dengan Puan. Artinya, koalisi Gerindra dan PDIP, oligarki tidak berada di pihaknya. Ketika ujungnya PDIP pun lari dan ikut juga. Ngabobodo, maka tamatlah Prabowo. Bagusnya Prabowo itu menjadi kingmaker saja daripada didorong menjadi king yang sebenarnya sedang dipermak. Cerita pengkhianatan biasa berakhir dengan kesedihan dan kepahitan. Ini hanya sepenggal kisah dan analisa saja atas sikap manusia yang kebetulan bernama Prabowo. Tokoh yang dulu luar biasa bersemangat untuk timbul dan tenggelam bersama rakyat. Akan tetapi, kini rupanya ia telah tenggelam bersama Jokowi.